Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau mengajak bincang santai bareng emak. Nah, kali ini emak mau membahas tentang kenapa sih selalu gagal dalam mengelola keuangan. Mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Dan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pengalaman sehingga keuangan tidak akan gagal lagi dan gagal lagi. Nah, sebenarnya kegagalan itu tidak apa-apa ya Bunda ya, selama kita bisa belajar dari kegagalan tersebut. Jadi jangan pernah takut gagal. Nah, karena kesuksesan itu biasanya berawal dari kegagalan dulu. Jangan putus asa, terus mencoba dan mau belajar dan juga evaluasi. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Bun. Terima kasih. Untuk tips yang pertama, banyak-banyak melihat orang yang berada atau orang yang kemampuan finansialnya itu di bawah dari kita atau yang lebih kekurangan. Nah, dengan banyak-banyak melihat mereka yang lebih kurang daripada kita jadi tumbuh rasa syukur di dalam diri kita. Kita jadi bisa qanaah. Jadi kita bisa melihat sendiri, oh mereka aja mampu loh dengan kemampuan yang di bawah kita, masa kita nggak mampu. Nah, hal-hal seperti itu ya Bunda ya, makanya kita juga harus sering-sering kayak peduli dengan sesama, kayak orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Karena dengan begitu, selain dengan kita bisa beramal atau bersedekah, kita juga bisa menambah rasa syukur di dalam diri kita. Contohnya kita bisa mengunjungi yatim piatu ya, seperti itu. Terus kita juga bisa mengunjungi korban-korban yang musibah seperti itu ya. Apabila ada musibah, kita bisa bantu dan bisa mengambil pengalaman atau hikmah dari musibah yang dialami oleh orang lain. Nah, dengan begitu kita akan muhasabah diri dan juga merasa loh mereka aja kuat loh, masa kita enggak, seperti itu. Jadi kita juga harus banyak-banyak bersyukur. Kita memiliki penghasilan, memiliki suami yang memberikan penghasilan. Lalu kita tinggal mengelolanya. Kita tinggal menumbuhkan, menanamkan rasa qanaah, yaitu merasa cukup berapapun yang suami beri. Karena pada dasarnya rezeki itu nggak cuman soal penghasilan ya. Jadi rezeki itu ada banyak dan kita harus banyak-banyak bersyukur. Dengan begitu insya Allah deh kita jadi kayak oh ini belum perlu, ya udah nanti aja, kayak gitu. Kita lebih tenang gitu ya. Meskipun melihat diskonan, meskipun melihat obralan apa, kita karena belum butuh ya sudah gitu loh, nggak usah yang terlalu bagaimana gitu ya. Karena nanti kalau sudah ada uangnya ya udah kita beli, seperti itu. Lanjut untuk tips yang kedua, kurangi keluar rumah. Seperti yang kita ketahui ya, kita itu memang ya kalau kita di rumah terus pasti kita suntuk. Tapi kalau keseringan keluar rumah, nah ini juga akan timbul keborosan-keborosan yang tidak terduga. Nah, karena kalau kita keluar itu otomatis pasti ya keluar BBM untuk bensinnya, untuk makannya, untuk parkirnya, untuk minumannya, untuk makanannya, dan lain-lain. Pasti ada aja dan pastinya membengkak ya kalau sesekali ya, sebulan sekali, atau kita sebulan 2 kali seperti itu aja ya, insya Allah sih enggak ya sampai boros. Tapi kalau kita sering terus kita mudah stres, ya sudah pasti deh keborosan dan akan banyak pengeluaran tak terduga. Makanya lebih baik kita mensyukuri, menikmati tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Kita nikmatin aja apa yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan.
lalu kita kerjakan, karena semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, kita akan lupa dengan keinginan-keinginan seperti itu. Jadi fokus, lalu tenang kok ya, kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu kita mengerjakan tugas-tugas rumah tangga itu, insya Allah akan mengalir pahala untuk kita ya. Jadi semangat ya. Lanjut untuk tips yang ketiga, fokus dengan pengeluaran harian. Nah, apabila kita budgeting, kita fokus dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Selanjutnya kita juga tiap minggu ini udah belanja mingguan. Selain itu, kita juga fokus dengan pengeluaran yang dikeluarkan setiap hari. Contohnya nih seperti jajan anak, atau kita kalau belanja harian seperti itu ya, itu harus kita benar-benar diperhitungkan, karena biasanya keborosan-keborosan itu muncul dari pengeluaran harian. Jika kita sehari jajannya 10.000, untuk sebulannya kita bisa menghabiskan 300.000 loh bun. Itulah kenapa kalau pengeluaran harian itu harus benar-benar diperhitungkan. Nah seperti itu ya contohnya ya. Nah selanjutnya untuk tips yang keempat, kita harus menyadari kemampuan finansial kita. Nah ini tuh penting banget ya bunda ya. Jadi mindset kita harus tahu kemampuan daya beli kita. Kalau penghasilan kita 1 juta, ya udah kita harus paham kalau kita nggak bakal bisa nih jajan kayak gini atau belanja kayak gini. Ya udah secukupnya aja, udah dinikmatin aja gitu loh bun ya. Jadi kalau kita memang mampunya segini, alhamdulillah disyukuri seperti itu. Dan kita juga harus paham, oh jadi kita itu sehari cukup untuk belanja 30.000 aja, seperti itu ya contohnya ya. Apabila nih dalam 1 bulan kita hanya memiliki jatah 900.000, yaitu untuk makannya itu 600.000 dan untuk jajan 300.000, artinya 1 hari itu untuk belanja dan juga jajan itu 30.000-an. Nah apabila kita menyadari, oh aku mampunya ini sehari 30.000, ya sudah. Kalau kita udah belanja 15.000, artinya kita masih ada sisa 15.000, yang 5.000 bisa kita masukkan tabungan, yang 10.000-nya baru buat jajan. Seperti itu ya. Kita harus bisa gitu menilai kemampuan diri kita sendiri, dan jangan mudah untuk terpengaruh terhadap orang lain ya. Kalau orang lain bisa begini begitu, ya mungkin karena mereka mampu gitu. Kalau kita nggak mampu, ya sudah, kita nikmatin aja. Sekali lagi, kita harus menyadari kemampuan keuangan kita. Nah dengan begitu kita memiliki rem sendiri gitu. Nah demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Selamat berkumpul bersama keluarga, semoga bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.